Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kuliah industri pakan dengan pokok bahasan manajemen pengadaan bahan baku. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keberkahan di mana saja Anda berada. Pengadaan bahan baku, baik kontinuitas ketersediaannya maupun harga dan kualitas bahan baku sangat penting bagi perkembangan suatu industri pakan. Melakukan pemesanan sesuai dengan proyeksi produksi ini kita harus lakukan. Kemudian melakukan proses MRP atau Material Requirement Planning. Yang ketiga itu melakukan MOU dengan para pemasok. Yang keempat memeriksa kualitas dan kuantitas bahan. Kemudian yang kelima, mengelola penyimpanan bahan baku sesuai dengan standar kualitas. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, mapping pasar. Yang ketujuh, pengadaan stok berdasarkan produksi dan pasar. Itu beberapa hal yang harus kita lakukan apabila kita merencanakannya. Kemudian penerimaan bahan baku pakan ternak merupakan salah satu aktivitas penting dalam produksi pakan ternak. Untuk dapat melakukan pemesanan bahan baku pakan ternak unggas diperlukan pengetahuan tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemesanan dan cara atau prosedur pemesanan bahan baku pakan ternak. Jadi tidak bisa sembarangan. Kita ini adalah berbicara profesional di dalam industri pakan ternak. Kemudian ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemesanan bahan baku pakan ternak. Yang pertama, jenis dan karakteristik bahan baku pakan ternak tersebut, ya. Jadi karakteristiknya seperti apa? Bulky tidak, ya. Dia mudah busuk tidak. Nah, ini harus dipertimbangkan ya di dalam nanti prosesnya. Kemudian yang B, jumlah kebutuhan bahan baku pakan ternak. Ini jumlahnya juga harus kita rencanakan. Jangan sampai menumpuk di dalam gudang dan tidak terpakai dalam jumlah yang lama. Itu akan menjadi masalah juga. Kemudian yang ketiga, yang C, rencana stok bahan baku pakan ternak. D, kualitas bahan baku pakan ternak. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Kualitas bahan baku itu harus kita cek terus, harus kita analisis terus, kualitasnya harus standar dan minimal itu sama setiap saat. Kemudian yang berikutnya, lokasi sumber bahan baku pakan ternak. Nah, ini harus dipertimbangkan. Kalau terlalu jauh itu bisa menimbulkan masalah nanti kedatangannya ke pabrik kita. Kemudian harga bahan baku pakan ternak. Ini harga sudah pasti menjadi pertimbangan utama ya untuk bahan baku pakan ternak. Kemudian berikutnya adalah transportasi. Pakai transportasi apa ya? Apakah darat, laut, atau udara? Itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian cara pembayaran. Ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di dalam pemesanan bahan baku pakan ternak. Kemudian cara atau prosedur pemesanan bahan baku pakan ternak ya. Yang pertama, ini mencari informasi lokasi bahan baku pakan ternak. Kemudian menghubungi produsen dan bahan baku pakan ternak itu. Setelah menghubungi produsennya, baru kita menyepakati spesifikasi bahan baku pakan, baik dari harga, jumlah, waktu, pengiriman, ya, dan pembayaran. Kemudian pengiriman sampel bahan baku pakan ternak. Ini di sampelnya, sebelum kita benar-benar ini kita harus sampling dulu bahan bakunya. Kemudian yang keempat, kita lakukan ya pengujian atau pengecekan kesesuaian bahan baku dengan spesifikasi yang ada. Kemudian yang kelima, penyepakatan pesanan atau pembelian bahan baku pakan ternak tersebut. Nah, yang keenam, mencari informasi lokasi sumber bahan baku pakan ternak. Menghubungi produsen bahan baku pakan ternak
ya. Yang ke-8 menyepakati spesifikasi bahan baku pakan, harga, jumlah, waktu, pengiriman, dan pembayaran. Yang ke-9 pengiriman sampel bahan baku pakan ternak. Yang ke-10 pengujian atau pengecekan kesesuaian bahan dengan spesifikasi. Yang ke-11 penyepakatan pemesanan, ya. Penyepakatan pemesanan atau pembelian bahan baku pakan ternak tersebut. Ini beberapa yang prosedur yang harus kita jalankan agar kita mendapatkan bahan baku yang sesuai dengan keinginan. Kemudian pengadaan bahan baku secara sederhana, ya. Yang pertama itu kita harus menghitung kebutuhan bahan baku. Berapa sih kebutuhan bahan baku yang kita inginkan untuk pabrik, ya. Kalau Anda jadi manajer di bagian pengadaan, ini harus dihitung dulu. Kemudian mencari informasi penjual bahan pakan. Mencari informasi penjual bahan baku pakan dapat dilakukan melalui survei ke penjual bahan baku pakan, melalui internet juga. Sekarang zamannya online, ya, bisa dimanapun juga bisa, asal harganya bisa terjangkau, dan melalui peternak lain, ya. Jadi mungkin ada informasi dari peternak yang lain. Yang ketiga, mengecek kondisi bahan pakan. Kualitas bahan baku harus dicek mutunya sebelum dibeli. Kualitas bahan baku akan sangat berpengaruh pada harga bahan baku tersebut. Uji kualitas bisa secara fisik, ya. Secara fisik, misalnya kondisi jagungnya seperti apa. Apakah jagungnya sudah masih utuh atau sudah sompel-sompel, ini juga bisa kita lihat. Dan uji laboratorium, ya, yang lebih punya validitas. Kemudian bahan yang sering diuji di lab adalah bahan pakan sumber protein seperti tepung darah, tepung kedelai, tepung ikan, dan lain-lain yang merupakan menjadi standar biasanya pakan tersebut, ya, berkualitas atau tidak. Biasanya kita lihat pertama itu adalah kandungan proteinnya, karena sumber protein itu harganya mahal, ya. Kemudian berikutnya adalah kita negosiasi harga. Untuk dapat bernegosiasi, kita harus paham harga yang berlaku pada saat kita membeli bahan. Dalam negosiasi, harga harus disepakati. Harga bahan, ongkos pengiriman, dan cara pembayaran, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah tata transaksi pembayaran, ya. Apakah pembayaran langsung atau tidak langsung. Nah, dari kesepakatan pembayaran berdasarkan harga yang disepakati, maka pembayaran bisa dilakukan dengan tunai atau dengan cek atau transfer biaya, ya. Ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian syarat pembayaran harus disepakati. Apakah pakai pembayaran uang muka atau DP, ya. Kemudian bahan dilunasi setelah bahan kita terima. Kemudian selanjutnya untuk perusahaan besar, pembayaran biasanya pakai jangka waktu. Apakah 1 bulan, 2 bulan, dan lain-lain, ya, tergantung kesepakatan yang di dalam proses negosiasi tadi. Kemudian pembayaran biasanya dengan cek mundur, yaitu cek yang bisa diuangkan setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam surat cek tersebut. Kemudian yang ketujuh, mengangkut bahan pakan. Ini penting, ya. Pengangkutan umumnya menggunakan mobil truk, ya. Ukuran mobil disesuaikan dengan jumlah bahan yang kita beli, ya. Dari mana? Apakah dari Sumatera ataupun dari tempat yang sangat jauh atau dari luar negeri, juga harus dipertimbangkan. Apakah dengan kapal, ya. Kemudian mengangkut bahan sedikitnya dengan truk besar merupakan pemborosan biaya pengangkutan, ya. Pengangkutan bisa dilakukan oleh perusahaan penjual bahan atau menyewa truk secara independen, ya. Intinya bagaimana optimalisasi di dalam proses pengangkutan itu, ya, sesuai berapa jumlah yang kita mau angkut disesuaikan dengan truk yang kita sewa. Kemudian pengadaan bahan baku melalui supplier atau perusahaan penjual bahan pakan.
Ini juga menghitung kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku pakan ternak dapat dihitung berdasarkan jenis pakan yang akan diproduksi, komposisi, jumlah bahan baku pakan ternak yang diperlukan. Kemudian yang kedua mencari informasi. Mencari informasi perusahaan supplier. Bahan baku pakan dapat dilakukan melalui survei langsung, melalui telepon, atau melalui internet ya. Zaman sekarang itu sudah serba internet ya, bisa kita lakukan dalam tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu kita melakukan kontrak atau negosiasi harga. Untuk dapat bernegosiasi kita harus paham harga yang berlaku pada saat kita membeli bahan. Dalam negosiasi, harga harus disepakati harga bahan, kemudian berapa ongkos pengirimannya, kemudian cara pembayarannya seperti apa, dan lain-lain mungkin persyaratan yang perlu kita sepakati ya di dalam kontrak atau negosiasi harga ini. Kemudian setelah itu kita lakukan pemesanan atau order. Order atau pemesanan ya, order pemesanan itu purchasing order memuat yang pertama itu perusahaan penjual, supplier, kemudian perusahaan pembeli, nama bahan pakan, deskripsi bahan pakan itu harus jelas apa itu, jangan sampai apa yang dikirim dengan apa yang kita inginkan itu berbeda. Kemudian jumlah yang akan dibeli, kemasannya seperti apa, tanggal pemesanan, kemudian tanggal pengiriman bahan termasuk kemungkinan sampainya tanggal berapa biasanya bisa diperkirakan. Kemudian yang keempat menerima dan memeriksa penawaran dari perusahaan supplier. Nah, kemudian terjadi persetujuan pembelian. Kemudian yang keenam delivery. Pengiriman umumnya menggunakan kendaraan angkutan truk ya, ukuran berkendaraan disesuaikan dengan jumlah bahan yang diangkut. Pengangkutan bisa dilakukan perusahaan penjual bahan atau penyewa. Uji mutu atau kontrol mutu. Uji mutu dapat dilakukan secara fisik maupun secara kimia dengan mengambil sampel bahan baku pakan. Nah, untuk perusahaan yang besar biasanya uji mutu dia melakukan sendiri karena ada sekarang rapid test yang cepat, baik protein, lemak, dan seterusnya itu bisa kita lakukan dengan cepat ya. Biasanya di perusahaan yang besar mereka punya peralatan laboratorium sendiri untuk mempermudah melakukan uji mutu ini. Kemudian yang berikutnya cara pembayaran. Cara pembayaran bahan baku pakan ternak maka pada saat pengadaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya secara tunai, bisa secara kredit maupun berjangka. Kemudian prosedur pembelian dan penerimaan bahan baku yang dikembangkan oleh bagian manajemen perusahaan merupakan garis pertahanan awal dalam keamanan pabrik, kualitas langsung dan memberikan kontribusi terhadap keuntungan perusahaan nantinya. Kemudian industri pakan ternak harus mengembangkan dan mengikuti suatu prosedur penerimaan bahan baku meliputi pemeriksaan dokumen bahan yang dikirim, pemeriksaan sensorik atau sensori bahan baku dan dokumen penerimaan. Kemudian prosedur penerimaan bahan baku diperlukan untuk menjamin bahan baku yang datang sesuai dengan spesifikasi kualitas kontrak pembelian. Kemudian prosedur penerimaan bahan baku. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan, pengecekan identitas, spesifikasi bahan baku, pemeriksaan, pengecekan dokumen dan identitas, spesifikasi bahan baku pakan untuk menjamin kesesuaian antara kontrak pembelian. Kemudian apabila sudah sesuai ya dilakukan pembongkaran bahan baku kalau sudah sesuai, tetapi kalau misalnya tidak sesuai ya tidak bisa kita bongkar ya. Jika tidak dilengkapi dengan label yang sesuai, kesesuaian dan mutu dan bahan yang tertera, maka kita lakukan reject atau pengembaliannya. Kemudian pemastian berat bahan baku ya. Pemeriksaan
pada bahan baku kemasan ditujukan untuk menjamin ketepatan dan keseragaman berat bahan baku, jumlah kemasan bahan baku, dan tidak ada kebocoran atau terjadinya kontaminasi dari bahan yang lain ya. Kemudian pemeriksaan bahan baku curah dengan menimbang kendaraan pengangkut. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kendaraan pengangkut untuk kemungkinan adanya kontaminasi baik secara biologis, kimia maupun secara fisik. Nah, selanjutnya adalah pengambilan sampel. Pengambilan sampel bahan baku disesuaikan dengan prosedur yang tersedia. Selanjutnya dilakukan penyerahan sampel untuk pengujian kimia, zat makanan, atau penetapan kesesuaian dalam kontrak pembelian dengan mutu bahan baku yang dikirim. Jika hasil uji kualitas sesuai dokumen perjanjian, maka masuk kita terima. Tetapi jika hasil uji mutu tidak sama dengan kontrak yang kita lakukan, maka dilakukan negosiasi ulang. Jika sepakat, maka akan dilakukan revisi harga. Tetapi jika tidak sepakat, barang bisa diretur atau dikembalikan ke supplier penyedianya. Kemudian pengujian kualitas bahan baku ya, pemeriksaan awal meliputi warna. Warnanya bagaimana, misalnya kalau polat atau dedak ya, atau jagung warnanya. Kemudian teksturnya seperti apa, aromanya seperti apa, apakah sudah bau tengi, aransit dan lain-lain. Kemudian kadar airnya dan benda asing ya, bercampur dengan batu ataupun logam lain ya, serta pengujian kandungan mikotoksin. Nah ya, kalau dia ada jamur misalnya ya, pada beberapa bahan baku yang memerlukan. Kemudian yang kelima, pemastian pengangkutan bahan baku sesuai prosedur. Beberapa bahan baku mempunyai potensi penyebab masalah jika pengangkutan tidak dilakukan melalui jalur yang benar ya. Jadi itu yang harus dipahami ya. Misalnya kalau kita ngangkut dedak sampai terjadi kehujanan atau polar juga, kalau tidak sesuai nanti kehujanan itu pasti terjadi proses pembusukan nanti ya di tengah jalan. Nah, kemudian yang keenam, penerimaan atau penolakan bahan baku. Apabila hasil sampling dan pengujian menunjukkan kualitas yang sesuai, maka berarti bahan baku tersebut diterima. Namun apabila hasil sampling dan pengujian menunjukkan kualitas yang tidak sesuai, maka yang dilakukan adalah menolak, ya tidak ada pilihan, karena itu kan berhubungan dengan kualitas ya. Menolak bahan baku tersebut atau menerima itu dengan persyaratan tertentu ya. Kemudian dilakukan pencatatan semua alasan penolakan bahan baku tersebut. Harus ada alasan jelas, argumentasi jelas, fakta yang jelas kalau kita mau mengembalikan bahan baku tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bongkar muat bahan baku. Pembongkaran bahan baku dapat dilakukan jika dilengkapi dengan label sesuai dan kesesuaian mutu bahan baku yang tertera dalam kontrak. Kemudian penyimpanan bahan baku pakan. Kemudian penyimpanan bahan baku pakan dilakukan segera setelah bongkar muat bahan baku pakan tersebut. Nah, berikutnya adalah langkah awal program penjaminan kualitas atau quality assurance ialah melalui pengawasan mutu atau kontrol kualitas atau quality control. Kemudian pengawasan mutu dilakukan pada setiap aktivitas dalam menghasilkan produk dimulai dari bahan baku, kemudian proses produksinya dilakukan dengan baik juga, kita kontrol hingga produk akhir ya, kita lakukan quality control juga. Kemudian bahan baku digunakan sebagai input dalam industri pakan ternak diperoleh dari berbagai sumber mempunyai kualitas yang sangat bervariasi. Bervariasinya kualitas bahan baku disebabkan oleh variasi alami, misalnya natural variation atau pengolahan di dalam processingnya, kemudian pencampuran adulteration atau di dalam mixernya, dan penurunan kualitas damaging and deterioration. Ya, ini juga harus dipertimbangkan.
Kemudian variasi alami dan pengolahan bahan baku dapat menyebabkan kandungan zat pakan yang berbeda. Bahan baku sering terkontaminasi atau sengaja dicampur dengan benda-benda asing dapat menurunkan kualitas sehingga perlu dilakukan pengujian secara fisik untuk menentukan kemurnian bahan tersebut. Ya, banyak sekali ya yang harus dilakukan kalau misalnya kita pengen kualitas bahan baku kita itu terseleksi dan akan menghasilkan mutu bahan pakan yang kita punya itu akan menjadi baik ya. Kemudian penurunan kualitas bahan baku dapat terjadi karena penanganan, pengolahan atau penyimpanan yang kurang tepat ya. Di samping tadi variasi alami, nah ini tidak kalah pentingnya itu adalah proses penyimpanan ya, kemudian pengolahan atau penyimpanan yang kurang tepat artinya. Kemudian kerusakan dapat terjadi karena serangan jamur akibat kadar air yang terlalu tinggi, ketengikan dan serangan serangga ya, termasuk tidak hanya serangga ya, misalnya tikus dan lain-lain yang ini ya bisa mengganggu dari kualitas pakan tersebut. Bisa hama yang lain maksudnya ada yang bisa menurunkan kualitas dari bahan baku tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pengawasan mutu bahan baku harus dilakukan secara ketat pada saat penerimaan dan penyimpanan. Karena bahan baku itu adalah titik awal bagaimana kita bisa mempunyai produk pakan yang baik. Kemudian proses produksi pakan ternak merupakan rangkaian aktivitas yang meliputi proses penggilingan, kemudian pencampuran, kita lakukan pelleting dan pengepakan. Bahan baku yang dibeli biasanya dalam bentuk dan ukuran yang berbeda. Untuk menghasilkan ukuran dan bentuk bahan baku memerlukan proses pencamuran atau kita lakukan di dalam mixer ya, kemudian penggilingan itu baik menggunakan dish mill atau hammer mill dan lain-lain, dan proses pelleting. Kemudian pengawasan mutu selama proses produksi mutlak dilakukan karena penggilingan dan pencampuran yang tidak sempurna tidak akan menghasilkan ransum seperti yang kita harapkan. Ini pentingnya ya, bagaimana quality control mulai dilakukan sejak awal. Kemudian tindakan yang sangat penting dalam pengawasan mutu bahan baku dan proses produksi adalah pengambilan sampling atau sampling di awal tadi. Kita analisis di laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan yang canggih dan didukung dengan tenaga ahli yang berpengalaman tidak akan mampu memberikan data yang akurat tanpa didukung ketersediaan sampel yang tepat. Jadi teknik ataupun jumlah dan peralatan yang tepat diperlukan untuk memperoleh sampel yang representatif. Demikian yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan ini. Ya, terima kasih. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.